saja saya akan bantu gereja begini-begini. Jangan menunda-nunda nazar, sebab Tuhan akan menuntut itu daripada kita, apa yang sudah keluar dari mulut kita. Sebab itulah jemaat Tuhan, betapa pentingnya kita orang Kristen belajar mengontrol itu perkataan kita dan berpikir sebelum kita bernazar, sebab itu sangat bahaya. Ayat 21 bilang, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Amin. Kalau kita menunda-nunda untuk memenuhinya atau menepatinya, itu akan menjadi dosa bagi diri kita. Tuhan akan dia akan tuntut. Sebab itulah bukan mudah kita mau bernazar kalau kita tidak mau tepati. Artinya kita pura-pura lupa, tapi Tuhan akan menuntut. Maka jangan menunda-nunda nazar. Ayat 22. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Nah, bahaya itu. Kalau kau sudah bernazar, dengan sukarela kau ucapkan di mulut kau tidak tepati, Tuhan akan tuntut daripada kita. Nah, kalau kita sudah bernazar atau sudah berjanji mau melayani Tuhan, tapi kemudian kau ingkar, Tuhan akan tuntut. Dia akan cara kau. Kalau kau tidak memenuhinya, Tuhan anggap itu sebagai dosa. Belum membunuh, belum mencuri, baru bernazar saja. Kalau kita tidak dapat menepatinya atau tidak bisa menepatinya, Tuhan akan tuntut. Sebab itulah jangan menunda-nunda nazar. Jangan bermain-main dengan janji. Jangan bermain-main apa yang sudah keluar dari mulut kita. Amin. Karena Tuhan akan menuntut, Tuhan akan mengajar, ya. Tuhan akan menuntut, Tuhan akan mengajar, ya. Pengkhotbah pasal 5. Kita bagi pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 hingga 6. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Kalau kau berjanji kepada Tuhan, jangan menunda-nunda untuk menepatinya. Sebab Tuhan bilang, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takut akan Allah itu tidak menjadi sia-sia. Makanya jangan mudah berkata saya sungguh-sungguh melayani, saya mau bantu gereja. Kalau saya dapat ini pekerjaan, saya pasti akan bantu gereja pelayanan. Kalau saya berhasil dalam bisnis, saya akan pasti bantu. Ya, saya mesti ingat Tuhan. Tapi kau lupa apa yang kau nazarkan, Tuhan akan tuntut. Kau lupa sudah, pura-pura lupa, tapi Tuhan tidak lupa. Karena apa yang kalau di mulut kita itu akan dituntut oleh Tuhan. Amin. Bila kita sudah berkata sama melayani Tuhan, sama sungguh-sungguh melayani Tuhan, tepatilah. Saat kita bilang Tuhan tidak senang dengan orang yang menunda-nunda nazarnya, menunda-nunda untuk memenuhi nazarnya, menunda-nunda untuk menepati nazarnya. Maka tepati. Betapa seriusnya ini benda jemaat Tuhan. Ya. Ayat 3 bilang tadi, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Nah, lihat, perkataan kita saja pun boleh membawa kita kepada dosa. Ya, makanya itu perkataan kita itu kadang kita perlu perhati juga. Ya, jangan sembarang-barangan kita ucapkan karena kita perlu perhatikan juga.
Dia bilang, janganlah mulut membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau pilah. Janganlah berkata apa di hadapan utusan Allah, di hadapan hamba Tuhan. Tapi kau tidak mendapatinya, tapi sudah keluar di mulutmu. Bahaya. Ya. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Perkataan yang sia-sia itu banyak juga, ya, tidak artinya. Tapi apa dia bilang yang paling berarti, takutlah akan Tuhan. Nah, betapa seriusnya di Nazar. Yefta, waktu dia berperang melawan melawan Bani Amon, ya, Yefta bernazar. Tuhan dia bilang, kalau kau menyerahkan aku Bani Amon, ya, dan apabila aku dapat kemenangan, bilang Yefta, apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan kepadamu. Itu nazar Yefta. Lalu bernazarlah Yefta. Nah, Roh Kudus memimpinnya, dia berjalan ke sini ke sana. Waktu dia keluar berperang melawan Bani Amon, dia mendapat kemenangan yang besar. Jadi sudah melewaskan Bani Amon karena pertolongan Tuhan. Maka waktu dia balik dari berperang, belum pun dia sampai di rumah, anaknya yang satu-satunya perempuan keluar menyongsong Yefta dan menari-nari. Terus Yefta mengoyakkan pakaiannya. Aduh anakku, dia bilang, kamu membuatkan dia itu sangat merana menderita. Dia bilang, Yefta, aku tidak dapat menarik apa yang sudah aku ucapkan. Aku telah bernazar kepada Tuhan bahwa apa yang keluar dari rumahnya akan dipersembahkannya kepada Tuhan. Pikir Yefta, mungkin waktu dia pulang, dia keluar dari rumahnya, babi kah, atau anjing kah, atau ayam kah, kambing kah. Tapi yang keluar menyusulnya adalah anak perempuannya sendiri. Belum pernah mengenal laki-laki. Karena anaknya juga seorang yang takut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Bapak dia bilang, apa yang kau sudah nazarkan kepada Tuhan jangan tarik. Jangan merelakan dia jadi persembahan kepada Tuhan, tapi bukan dipotong-potong. Ya, berikan aku 1 bulan untuk menangis kegadisanku, dia bilang. Karena apabila seorang itu dipersembahkan kepada Tuhan, menurut sejarah orang Israel, menurut penafsiran hamba-hamba Tuhan, dia diasingkan dari rumah itu. Jadi dia ditempatkan di satu tempat, ya rumah yang dikurung atau anak kurung begitu. Di sana dia hidup sampai hari matinya. Amin. Itulah sampai dalam Israel ada istilah, apabila sudah sampai waktunya, tahun-tahun itu kematian anak gadis Yefta, orang Israel mengadakan tangisan untuk itu. Ya. Jadi karena gadisnya patuh, maka itulah cara mempersembahkan, ya, anak Yefta. Karena nazarnya betapa serius jadi nazar. Amin. Betapa serius janji kita kepada Tuhan, tidak main-main dia. Kalau kita mengikuti Tuhan, itu Tuhan. Kalau tidak, tidak. Ayo serius sekali. Coba kita lihat itu ayat-ayat terakhir kita. Hakim pasal 11. Kita pergi Hakim, ya. Kita pergi Hakim pasal 11. Ayat 29 sampai 40, ya. Nazar Yefta. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mizpah di Gilead, dan dari Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, ini janji Yefta, bukan mudah ini, barat ini. Kalau kau betul-betul menyerahkan aku Bani Amon atau musuh Tuhan,
apa yang keluar dari pintu rumahku waktu dia balik dari peperangan, aku akan persembahkan kepadamu. Yeftah bilang. Jadi Yeftah tidak berpikir yang anaknya yang keluar menari-nari, karena gembira anak bapaknya menang. Lalu dia sudah bernazar, anaknya tidak tahu yang bapaknya telah bernazar. Maka Yeftah pergi berperang. Ya, dia pergi berperang. Ayat yang 32. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Ammon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aros sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Ammon itu ditundukkan di depan orang Israel. Menang Yeftah dalam peperangan Bani Ammon. Ya, ketika Yeftah pulang ke Mizpah ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Bayangkan, itu satu-satunya anak Yeftah yang keluar menyongsongnya. Selain itu anaknya tidak ada lain anaknya, satu saja anaknya tunggal. Ya, dan itu yang menyongsong dia waktu dia keluar dari perang. Coba Anda pikir, Yeftah sudah berjanji, tapi tiba-tiba anaknya yang keluar menyongsong menari dengan rebana, tinggi dinding, tinggi dinding. Aduh, anakku bilang Yeftah, betapa perkataan Anda itu dicapai, diuji, apakah setia atau tidak. Amin. Setiap perkataan kita yang keluar dari mulut, apa yang ucapan kita, kau ikut Tuhan sungguh-sungguh, mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi tiba-tiba kau undur, hati-hati, Tuhan akan tuntut. Amin. Lebih baik belajar bercakap, kita berdoa sama-sama, ataupun berdoa dulu, tunggu kehendak Tuhan, ataupun ikut apa yang tahu. Jangan sembarang bernazar, berjanji kalau Anda tidak menepatinya, bahaya sekali. Ya, ayat yang ke 35. Demi dilihatnya dia dikoyakkannya bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur dulu dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Yeftah bilang, anakku, dia bilang, engkau yang membuatkan hatiku hancur lulu. Nah, bayangkan itu. Dan aku tidak dapat, dia bilang, aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur, bilang Yeftah. Ayat 36. Tetapi jawabnya kepada bapaknya, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka berbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengatakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Ammon itu. Lihat anaknya, bapaknya kasih tahu dia telah bernazar, dia tidak takut-takut. Kalau kau sudah bernazar, dia bilang, bagus, dia bilang Tuhan mengadakan pembalasan untuk musuhmu. Itu jawaban anak Yeftah. Bayangkan itu bukan mudah jambatan menepati nazar. Ayat 37. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yeftah, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah dari situ bersama-sama dengan teman-temannya, menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah ia kepada anak ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead itu. Itu sudah menjadi kebiasaan orang Israel tahun demi tahun. Mereka menangisi anak Yeftah yang dipersembahkan. Ya, tapi di sini dia tidak cakap persembahkanlah, tapi mereka bilang dilakukannya seperti yang dikatakannya, yang mula-mula saja. Nah, menurut penafsiran hamba-hamba Tuhan, anak itu diasingkan dari rumah dan tinggal perseorangan di satu tempat. Ya, di satu tempat yang tidak ada kawan-kawannya dan tidak pernah melahirkan lagi sampai hari matinya. Jadi putri Yerusalem, orang-orang Israel, perempuan-perempuan, ya, tiap 1 tahun 4 hari mereka menangis mengingat ya
anak Yefta yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, setelah hamba Tuhan menafsir, dia mati, dipersembahkan kepada Tuhan. Setelah menafsir, tidak diadakan pengasingan begitu. Jadi betapa seriusnya itu pengakuan mulut kita. Amin. Kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, kita mau kepada Tuhan, tapi kita tidak betul-betul, bayangkan itu seriusnya pengakuan kita kepada Tuhan itu. Bukan mudah jemaat Tuhan. Jadi itu firman Tuhan. Di sini mengajar kita supaya kita jangan terlalu banyak cakap. Ya kita bercakap biar ada isi. Ya biar yang betul-betul mendorong kita. Sangat serius sekali. Jadi ingat itu, bila bernazar, bila berjanji, tepati janji dan nazarmu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Ya di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit. Haleluya. 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 Mainkan pertahanan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh sidang jemaat yang telah terangkat tangan kepadamu Tuhan, biar Tuhan belas kasihan-Mu ada kepada kami semua, sehingga pengurapan-Mu Tuhan turun ke atas mereka.
dan api Roh Kudus senantiasa membuatkan hati kami semua menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan, dalam hal menepati nazar dan janji kami kepada-Mu Tuhan. Biar urapan baru Tuhan turun ke atas kepada kami semua. Setiap kali yang terangkat ada sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan mereka, karena urapan-Mu Tuhan akan menyentuh setiap hati. Urapan-Mu Tuhan akan memberi kebebasan kepada setiap jiwa-jiwa yang diikat dengan kuasa kegelapan, yang ditawan dengan roh jahat, yang diikat dengan sakit penyakit. Biar malam ini Tuhan, apapun pekerjaan setan hancur dalam nama Tuhan Yesus. Segala kekuatan setan saya hancurkan, saya patah lumpuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Saya perintahkan keluar Tuhan Yesus, keluar dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, mengalami berkat yang baru, berkat mukjizat, berkat penyembuhan, berkat kebebasan, berkat ekonomi, berkat kesehatan, Kau sudah membebaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan dari Tuhan.